Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits bin Sa'd an Nuqail عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني قالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad dari Uqail, dari Az-Zuhri, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia maka Abu Bakar diangkat sebagai khalifah setelahnya dan orang-orang kafir dari kalangan Arab melakukan kekufuran serta banyak orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau akan memerangi orang-orang sementara Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk berjuang terhadap manusia hingga mereka mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dariku kecuali atas hak-hak Islam dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisah antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak terhadap harta. Demi Allah, kalau mereka menghalangiku karena keengganan mereka, sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah SAW, aku tetap akan memerangi mereka karena keengganan mereka itu. Maka Umar bin Khattab berkata, demi Allah, tidaklah dia melainkan bahwa aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Lalu aku mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Sahih Muslim, hadis ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Abu Tahiri wa Harmalah bin Yahya wa Ahmad bin Isa qala Ahmad haddatsana wa qala al-akharani akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dari Harmalah bin Yahya serta Ahmad bin Isa. Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Shihab, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk berjuang terhadap manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dariku kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Sahih Muslim, hadis ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabi akhbarana Abdul Aziz yani ad-Darawardiyya 'anil Ala'i wa haddatsana Umayyah bin Bistama wal lafdhu lahu haddatsana Yazid ibn Zura'in haddatsana Ruhun عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Ad-Dabi, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz yaitu Ad-Darawardi dari Al-A'la. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistam, dan lafaz ini adalah miliknya.
telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zur'i, telah menceritakan kepada kami Rawh dari Al-A'la bin Abdurrahman bin Yaqub dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku diperintahkan untuk berjuang terhadap manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan beriman kepadaku serta dengan Al-Qur'an yang aku bawa. Maka apabila mereka mengucapkan hal tersebut, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dariku, kecuali disebabkan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Sahih Muslim, hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah hadatsana Hafs bin Ghiyath 'anil A'mashi 'an Abi Sufyan 'an Jabirin wa 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas bimithli hadits ibn al-Musayyab 'an Abi Hurairah. Wa hadatsani Abu Bakr bin Abi Syaibah hadatsana Waqi'un wa hadatsani Muhammad bin al-Musanna hadatsana Abdurrahman yani ibnu Mahdi qala jami'an حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Sahih Bukhari, hadis ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Ghassana Al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid haddatsana Abdul Malik ibnu Sabbah an Syu'bah an Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar an abihi an Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Sahih Muslim, hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Suwaid bin Sa'id wa ibn Abi Umar qala haddatsana Marwan ya'niyani al-Fazariya an Abi Malik an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Abu Khalid al-Ahmar wa haddatsanihi Zuhair bin Harb haddatsana Yazid bin Haruna kilahuma an Abi Malik an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man wahhada Allah thumma dzakara bimithlihi. Sahih Muslim, hadis ke-34. Dari hadis ke-32 sampai ke-34 tidak kami sertakan terjemahannya karena isi mulai dari hadis 29 sampai 34 adalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani Harmalah bin Yahya At-Tujibi akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyab عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
وهو أعلم بالمهتدين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعيد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tujibi telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Wahab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi pamannya Abu Talib di saat-saat dirinya tengah menghadapi sakaratul maut. Beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah turut berada di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai pamanku, ucaplah 2 kalimat syahadat. Aku akan menjadi saksi kamu di hadapan Allah." Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mencela, "Wahai Abu Talib, sanggupkah kamu meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berputus asa, malah tetap mengajarkannya mengucap 2 kalimat syahadat serta berkali-kali mengulanginya, sehingga Abu Talib menjawab sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahwa dia tetap bersama dengan agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Demi Allah, aku akan memohonkan ampunan dari Allah untukmu," sehingga Allah menurunkan ayat, "Tidak dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang syirik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang syirik itu adalah ahli neraka." Quran Surat At-Taubah ayat 113. Lalu Allah menurunkan firman-Nya berkenaan dengan peristiwa Abu Talib, "Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kasihi supaya dia menerima Islam, tetapi Allah lah yang berkuasa memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan dia jualah yang lebih mengetahui siapakah orang-orang yang bersedia untuk menambah petunjuk memeluk Islam." Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abdu bin Humaid, keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. Dalam riwayat lain disebutkan dan telah menceritakan kepada kami Hasan Al-Hulwani dan Abd bin Humaid, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Yaqub, yaitu Ibnu Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata telah menceritakan kepada kami ayahku dari Saleh, keduanya dari Az-Zuhri dengan sanad ini semisalnya. Hanya saja hadis Saleh selesai pada perkataannya lalu Allah menurunkan firman tentangnya, dan dia tidak menyebutkan 2 ayat tersebut. Dan dia menyebutkan di dalam hadisnya, dan keduanya kembali mengucapkan perkataan tersebut pada hadis Ma'mar adalah sebagai pengganti kalimat ini, dan mereka berdua tetap berpedoman padanya. Sahih Muslim hadis ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Abbad wa ibn Abi Umar qala haddatsana Marwan an Yazid wa huwa ibnu Kaisana an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi 'inda al-maut, "Qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah." Fa aba fa anzalallahu innaka la tahdi man ahbabta. Al-ayah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abu Umar, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid, yaitu Ibnu Kaisan, dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya ketika dia menjelang wafat, "Katakanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Niscaya aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut pada hari kiamat." Namun paman beliau menolaknya.
Lalu Allah menurunkan ayat, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Sahih Muslim hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Hatim bin Maimun, haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Yazid bin Kaisana an Abi Hazim al-Ashja'i an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 'ammihi qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah qala laula an tu'ayyirani quraisyun yaquluna innama hamalahu ala dhalika al-jaz'u la aqrartu biha 'ainaka fa anzalallahu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim al-Ashja'i dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya ketika dia menjelang wafat, katakanlah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Niscaya aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut pada hari kiamat. Paman beliau menjawab, kalau seandainya bukan karena kaum Quraisy mencelaku dengan perkataan mereka, niscaya aku menyetujui kalimat tersebut dengan matamu. Paman beliau melakukan hal tersebut karena cemas. Lalu Allah menurunkan ayat, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Sahih Muslim hadis ke-37.